Pertolongan kita pada saat ini jadi dalam nama Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang adalah Tuhan dan yang mewujudkan segenap ciptaan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Allah Tritunggal, bagi Tuhan segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Tuhan menyertai saudara sekalian. Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kemarin Potong ada dalam perayaan pencurahan Roh Kudus, dan pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada peristiwa Pentakosta. Dan hari ini Potong kembali ada mensyukuri akan peristiwa Pentakosta yang dimana terjadi pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, memang bahwa hari ini bukanlah tanggal merah, tanggal orang tetap bekerja. Ada yang berkomentar bahwa bukan tanggal merah jadi tak usah buat ibadah. Tapi saudara-saudara yang terkasih, walaupun sedikit orang, tetapi kita harus tetap menjaga tradisi atau hari-hari raya gerejawi kita. Jangan hanya karena bukan tanggal merah lalu potong beralasan bahwa nanti tidak ada orang, maka potong mengabaikan ini lalu tidak membuat atau tidak melaksanakan ibadah ini. Memang Bapak-Bapak saudara yang terkasih, Majelis Sinode mengeluarkan akan jadwal ini. Ada gereja-gereja yang melaksanakan, ada yang tidak, dengan alasan bahwa tidak ada baptisan sehingga kami tidak melaksanakan itu. Sama juga di Nawang juga tidak ada baptisan, tetapi kita tetap melaksanakan supaya terus melestarikan akan hari gerejawi ini. Bapak Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi punya hari raya yang banyak. Antara lainnya ada hari raya Sabat, ada hari raya Paskah, ada hari raya Roti Tidak Beragi, juga ada hari raya Pentakosta, ada hari raya Perdamaian, ada hari raya Potong Daun. Dan saudara, semua hari raya ini ada di punya aturan masing-masing. Dalam bacaan kita ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22, bagian ini adalah perintah Tuhan kepada Musa bagaimana umat harus merayakan hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta ini adalah tradisi orang Yahudi, yaitu hari raya syukur pesta panen. Dan Bapak Mama saudara yang terkasih, dalam peristiwa kisah para rasul itu, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, tradisi ini sedang dilaksanakan. Tradisi Pentakosta, hari raya pesta syukur pesta panen ini sedang dilakukan, sehingga semua orang berkumpul di Yerusalem. Dan ternyata Tuhan bekerja dalam hari Pentakosta itu sesuai dengan janjinya bahwa pada hari yang ke-50 itu akan terjadi adanya pencurahan Roh Kudus. Dan itu terjadi dalam kisah para rasul. Bahkan Bapak Mama saudara yang terkasih, kenapa kita harus terus merayakan Pentakosta? Karena Pentakosta dalam kisah para rasul itu berawal mulanya terbentuk Kristen atau terbentuk gereja. Gereja terbentuk pada zaman kisah para rasul. Karena ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, ada 3.000 orang yang menjadi percaya. Ada dalam satu persekutuan yang datang dari latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahkan juga mungkin ada persaingan di situ.
Tetapi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka disatukan dan mereka menjadi bertobat dan percaya. Disitulah lahir gereja. Maka Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, ini menjadi momen yang sangat penting, momen yang bersuka cita bagi kita. Gereja terbentuk bukan karena gedungnya, tetapi karena orang-orangnya. Orang-orangnya yang dibentuk menjadi satu gereja, menjadi satu umat, umat yang percaya, umat yang ditarik keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Umat yang ditarik untuk percaya kepada Allah Tritunggal. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, syukur pesta panen ini, sebagaimana dalam bacaan kita, di hari raya ini umat diwajibkan untuk membawa hasil pertanian, hasil peternakan sebagai buah hasil, sebagai kurban persembahan kepada Tuhan. Dan saudara, tujuannya adalah untuk mensyukuri akan berkat, mensyukuri akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna kepada kehidupan umat. Dan saudara-saudara yang terkasih, sebab itu Hari Raya Pentakosta juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu atau Hari Raya Penuaian. Kurban persembahan umat dalam ibadah Hari Raya Pentakosta yaitu meliputi kurban sajian, kurban bakaran, kurban penghapus dosa, dan kurban keselamatan. Sehingga Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, ada 3 fungsi di dalam umat melakukan persembahan kurban kepada Tuhan. Dia fungsi ada 3, yaitu fungsi yang pertama yaitu fungsi persekutuan. Ketika korban-korban ini dibawa masuk di dalam baitnya Tuhan, fungsinya yaitu sebagai persekutuan. Di mana Bapak Mama Saudara yang terkasih, ketika Pentakosta itu terjadi, persekutuan itu terlaksana dalam rumahnya Tuhan. Lalu ada makan bersama. Mereka membawa korban persembahan itu lalu bersama dengan seluruh umat, bersama dengan para imam, mereka makan bersama-sama. Jadi itu fungsi ketika korban persembahan dibawa kepada Tuhan. Yang pertama, fungsi persekutuan. Tetapi saudara-saudara, dalam bacaan ini juga dikatakan bahwa ayat 22 khususnya, bahwa ketika orang menuai, ketika orang panen, harus ditinggalkan. Artinya bahwa jangan memungut semua kasih habis, harus kasih tinggal. Ada di posisi kasih tinggal, sudah tak usah potong diri lalu potong pulang semua ke rumah. Tetapi dikatakan dalam bacaan ini dikasih tinggal di situ dengan tujuan apa? Sebagai pengingat akan Allah yang bermurah hati kepada orang miskin, kepada orang-orang asing. Jadi kalau ada orang yang dia jalan-jalan mau dia lapar, ternyata dia masuk orang berkebun, lewat orang berkebun, lewat orang bersawah, ada yang bisa dia pungut dia dari situ. Sehingga itu mau bertujuan mau mengatakan bahwa mengingatkan kepada umat bahwa Allah itu murah hati kepada orang yang miskin, kepada orang-orang asing. Biasa kalau orang yang dia naik ke umum berkah, dia langsung puji Tuhan dan dia bersyukur kalau dia bilang ini Tuhan yang pertolongan. Tetapi tanpa disadari bahwa memang sudah ada ini buku. Tuhan kasih tahu kepada para petani untuk jangan panen kasih habis. Kalau ada di berkas-berkas, masih tinggal tahan di situ. Pasti nanti ada orang-orang asing yang lewat dan mereka bisa mengambil itu. Itu fungsi yang pertama, fungsi persekutuan. Istilah dalam Pentakosta itu bilang makan baru. Kalau di kampung-kampung bulan yang sekarang ini dalam peristiwa Pentakosta itu ramai sekali karena orang mulai mengumpulkan seluruh hulu hasil dan kita sama-sama ada dalam gereja, istilah makan baru. Lalu siap untuk tanam lagi, siap untuk buka kebun lagi untuk tanam.
Yang kedua, fungsi ibadah. Dengan mempersembahkan korban, orang Israel menyatakan diri sebagai umat yang setia dan taat kepada kehendak Tuhan, sebagai umat yang beribadah. Ketika bawa persembahan korban, itu sebagai bukti tanda bahwa mereka sebagai umat yang beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu fungsi pendamaian. Bapak Mama Saudara yang terkasih, ketidaktaatan, ketidaksetiaan umat membuat relasi umat dengan Tuhan itu jadi sulit baik. Oleh sebab itu Bapak Mama Saudara, persembahan korban penghapus dosa atau pelahiran atau penyucian, korban ini dibawa supaya sebagai korban salah. Jadi ini menjadi sarana, korban ini menjadi sarana pendamaian antara umat dengan Allah. Jadi itu fungsi yang ketiga, fungsi pendamaian. Orang bawa persembahan, orang Israel bawa masuk persembahan sebagai tujuan untuk adanya pendamaian hubungan atau relasi Allah dengan umat. Nah, Bapak Mama Saudara yang terkasih, itu tradisi atau fungsi-fungsi yang dilakukan oleh orang Israel dengan tujuan itu. Yang pertama, tujuan persekutuan, tujuan ibadah, dan tujuan perdamaian. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana dengan Kotong hari ini? Apa Kotong akan terus dituntut seperti ini, sebagaimana dalam perjanjian lama? Apakah hari ini ketika kita beribadah, ketika Kotong membawa Kotong punya persembahan-persembahan, sebagaimana yang dilaksanakan oleh orang Israel? Apakah Kotong juga di dalam Kotong mau memberi diri untuk berdamai dengan Tuhan, karena Kotong yang tahu Kotong diri seperti apa, maka Kotong bawa Kotong hidup kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Lalu Kotong bilang, Tuhan ini disembah dengan korban persembahan supaya ada perdamaian, supaya hapus dari dosa, supaya ada terjadi keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah demikian? Apa Kotong harus bawa Kotong punya kambing domba? Kotong harus bawa Kotong ayam? Harus bawa Kotong apa? Kalau dulu itu persembahan itu hanya kambing, domba, kalau bagi ya sonde. Tetapi hari ini juga, apakah Kotong juga harus melaksanakan itu? Apakah harus ada darah yang ditumpahkan sebagai ini korban-korban keselamatan dan seterusnya, korban perdamaian? Bapak Mama Saudara yang terkasih, dalam zaman kasih karunia, semua korban dalam perjanjian lama itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Semua korban-korban yang ada dalam perjanjian lama sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah korban persembahan yang sejati dan sempurna. Yesus, dia jadi korban persembahan sekali untuk selama-lamanya. Makanya hari ini soalnya ada yang harus kasih tumpah darah. Orang bilang harus tikam satu hewan sebagai korban perdamaian bagi orang pribadi dari Tuhan. Soalnya perlu. Hari ini kalau kita piara hewan, yaitu hanya untuk orang konsumsi pribadi saja, tidak untuk kita bawa dan kemudian harus ada darah yang ditumpahkan. Karena apa? Kalau sudah ada dalam zaman kasih karunia, Yesus Kristus sudah berkorban bagi kita. Itu semua sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Bahkan hari ini Kotong sama-sama merayakan Pentakosta karena Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Yesus Kristus mendamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa di sorga. Dia naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus bagi semua orang percaya. Pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta itu adalah berkat terbesar bagi semua orang percaya. Tanda kehadiran, tanda penyertaan, tanda pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya setiap hari. Jadi Bapak Mama Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, respon kita dalam mensyukuri peristiwa Pentakosta tidak lagi seperti yang dilakukan oleh orang Israel,
dalam perjanjian lama. Tetapi saudara, dalam bentuk syukur kita yang harus kita lakukan adalah yang pertama. Saya catat 3 saja di sini. Yang pertama, melalui Pentakosta ini, saudara dan saya belajar tentang ketetapan Tuhan dengan setiap hari. Misalnya dalam hari raya gerejawi ini, apa yang Tuhan tetapkan, mari kita melaksanakan itu. Atau hanya bawa untuk diri saja. Kalaupun ada persembahan-persembahan yang membangun, itu sebagai bentuk dari ungkapan syukur kita karena Tuhan baik, karena Tuhan pelihara betul, karena Tuhan sejaga betul, bukan untuk dalam rangka untuk keselamatan atau penyucian dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu disiplin hidup antara kerja dan ibadah ini harus benar-benar diperhatikan oleh umat Tuhan. Jangan karena alasan sibuk bekerja, atau lupa beribadah kepada Tuhan. Sebaliknya, jangan karena ibadah kepada Tuhan kita lalai bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Ibadah harus diwujudkan dalam kerja sehari-hari, dan kerja harus dipandang sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita bekerja tetapi jangan lupa beribadah. Beribadah juga jangan hanya beribadah saja, jangan hanya berdoa saja. Orang bilang biar kita berdoa, kita berpuasa, nanti baru Tuhan yang tolong. Lalu kita sama bekerja, ini justru bekerja, beribadah, berjalan bersama-sama. Yang kedua, di dalam mensyukuri peristiwa Pentakosta, segala bentuk persembahan yang kita bawa itu adalah tanda syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Kalau mau saudara yang terkasih, aku selalu minta yang terbaik dari Tuhan. Maka Tuhan pun juga harus menerima yang terbaik, karena Tuhan memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Karena itu jangan melupakan Tuhan bila kita berhasil mengumpulkan berbagai berkat dalam kerja kita. Memang hari ini kita sedang tidak dituntut dalam hal membawa korban-korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban perdamaian. Kita tidak dituntut untuk itu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, membawa persembahan kepada Tuhan adalah wujud pengakuan iman bahwa semua yang kita kumpulkan dari hasil kerja, semuanya itu asal dari Tuhan. Sebagaimana seperti kita tadi, Tuhan kita tidak dapat, artinya kalau saudara tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak akan berhasil dalam usaha. Oleh sebab itu, apa yang menjadi hasil kita, apa yang kita kumpulkan, mari kita bawa yang terbaik kepada Tuhan. Itu juga sudah kita laksanakan di dalam kita punya setiap kita membawa persembahan. Lelang-lelang yang kita laksanakan ini adalah hasil dari jemaat. Jemaat membawa apa yang menjadi hasil pertama dari kerja dalam panen itu. Jemaat sudah tahu bahwa kita harus kasih keluar untuk bawa ke dalam rumah Tuhan. Bahkan Bapak Mama saudara yang terkasih, dalam bulan Mei ini setiap etnis selalu membuat persembahan-persembahan dari etnis masing-masing. Bahkan hari ini kita ada dalam multi etnis. Setiap etnis sudah mengeluarkan, mempersiapkan persembahannya dari etnis masing-masing. Ada etnis Timur, ada Sabu, ada Rote, ada Sumba, dan ada Alor. Itu dikumpulkan hari ini dalam multi etnis sebagai bentuk bahwa kalau tahu bahwa semuanya itu datang dari Tuhan, maka kalau mengembalikan itu juga terbaik. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih,
Yang ketiga atau yang terakhir, dari mensyukuri akan Pentakosta, kita belajar berbagi berkat dengan sesama. Segala berkat Tuhan yang kita alami harus diperuntukkan pula untuk melayani sesama. Sesama ini tidak saja orang-orang sekitar kita. Sesama ini menjangkau banyak orang, terutama orang-orang miskin dan orang-orang asing yang membutuhkan uluran tangan saudara dan saya. Kita harus jadi berkat bagi mereka dengan segala berkat Tuhan yang atau menjumpai dari hasil kerja atau masing-masing. Maka sisihkanlah sebagian berkat Tuhan itu yang kita terima dalam hidup ini untuk mencukupi kebutuhan mereka. Berbagi berkat dengan sesama yang membutuhkan, sebenarnya saudara, itu adalah wujud kepedulian Allah yang menyatakan kemurahan dan belas kasih. Mengingat, artinya bahwa kalau potong menjadi berkat bagi orang lain, itu menjadi pengingat bagi kita dan juga bagi mereka yang terima itu berkat, bahwa Allah memelihara orang-orang miskin. Allah punya belas kasihan kepada mereka yang miskin yang ada di dunia ini. Saat saudara dan saya jadi berkat, jadi saluran berkat bagi sesama, saat itulah orang-orang yang menerima berkat itu, mereka menemukan Tuhan sebagai pribadi yang peduli, sebagai Tuhan yang mengasihi, sebagai Tuhan yang memelihara, dan sebagai Tuhan yang memberkati hidup mereka hari lepas hari. Sehingga Bapak Mama saudara yang terkasih, ketika Bapak mampu untuk menolong orang lain untuk menjadi saluran berkat, orang berterima kasih kepada kita, tetapi pun juga orang akan menaikkan syukur kepada Tuhan, karena dia yakin bahwa itu bagian dari pekerjaan Tuhan. Tuhan menggerakkan, Roh Kudus yang menggerakkan, sehingga Tuhan tahu itu kebutuhan. Makanya dia kirim orang, dia kirim saudara dan saya untuk pergi kepada mereka yang membutuhkan. Dari situlah orang-orang yang menerima berkat itu, menerima bantuan, mereka menemukan Tuhan ada dalam diri saudara dan saya. Selamat menjadi berkat untuk sesama yang ada di sekitar, ataupun juga bagi mereka yang miskin atau mereka yang asing di dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati kita selama merayakan hari Pentakosta. Biarlah Roh Kudus selalu memenuhi hidup saudara dan saya di dalam setiap karya hidup kita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan Allah kita. Karena persembahan yang hendak kita berikan tidak saja merupakan tanda syukur kita atas berkat Tuhan, tetapi juga merupakan tanda penyerahan diri bahwa Tuhanlah yang senantiasa memberkati serta memelihara hidup kita. Firman Tuhan berkata pasal 3 ayat 9 sampai 10. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami semua datang di hadapan Diri-Mu dengan kepala tertutup. Kami mohon kepada Tuhan, berkatilah kehidupan kami. Sendiri Tuhan, persembahan yang kami siapkan dari rumah kami masing-masing yang saat ini di dalam kami masing-masing Tuhan. Bila Engkau memberkati sehingga persembahan ini menjadi persembahan dalam peran pekerjaan